Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan, topik ke-39 dari 40 topik. Penyehatan perusahaan dengan akuisisi, disediakan di channel Global Tutorial. Pengertian pengambilalihan atau dikenal pula dengan sebutan akuisisi, adalah pengambilalihan wewenang perusahaan dalam hal sebagian modal atau saham beralih kepada pembeli saham. Akibatnya pemilik saham yang baru ikut mengelola perusahaan yang ada. Namun demikian, perusahaan yang sebagian modalnya dibeli pihak lain itu masih tetap ada dan berdiri. Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, mendefinisikan pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas, pengambilalihan dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh hukum atau orang perorangan untuk pengambilalihan, baik seluruh ataupun sebagian besar saham perusahaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Berdasarkan definisi yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan suatu perusahaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, terjadi apabila pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan. Hal inilah yang membedakan antara penggabungan dan pengambilalihan. Apabila di dalam penggabungan akan mengakibatkan keberadaan salah satu perusahaan menjadi hiking atau bubar, akan tetapi dalam pengambilalihan tidaklah membuat perusahaan target menjadi hilang keberadaannya, melainkan perusahaan pengambil alih akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan target. Tata cara pengambilalihan. Berikut ini, cara pelaksanaan pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh badan hukum dan perorangan. 1. Dimulai dengan mengadakan rencana pengambilalihan oleh direksi kedua perusahaan, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih dengan yang akan diambil alih, yang memuat a. Nama dan tempat kedudukan dari perusahaan yang akan mengambil alih dan perusahaan yang akan diambil alih. B. Alasan serta penjelasan direksi perusahaan yang akan mengambil alih dan direksi perusahaan yang akan diambil alih. C. Laporan keuangan untuk tahun buku terakhir dari perusahaan yang akan mengambil alih dan perusahaan yang akan diambil alih. D. Tata cara penilaian dan konversi saham dari perusahaan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham. E. Jumlah saham yang akan diambil alih. F. Kesiapan pendanaan. G. Neraca konsolidasi proforma perusahaan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. H. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan. I. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris dan karyawan dari perusahaan yang akan diambil alih. J. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi perusahaan. K. Rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil pengambilalihan, apabila ada. 2. Pengambilalihan harus dengan persetujuan RUPS masing-masing perusahaan. Akibat pengambilalihan perusahaan. Dengan pengambilalihan, perusahaan pengambil alih akan menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan target. Jadi, pengambilalihan terhadap perusahaan target dapat mengakibatkan perpindahan kendali kepada perusahaan yang mengambil alih. Hal tersebut akan berakibat penumpukan modal oleh perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan itu yang akan memegang kendali perusahaan. Selanjutnya, akan terjadi praktik monopoli dan monopsoni perusahaan pengambil alih dan mungkin saja bisa terjadi persaingan tidak sehat. Oleh karenanya, perbuatan akuisisi harus memperhatikan 1. Kepentingan perseroan, pemegang saham, dan karyawan. 2. Mencegah monopoli dan monopsoni yang akan merugikan masyarakat. Jenis-jenis akuisisi. Dalam praktiknya, terdapat dua cara yang dapat dijalankan dalam hal mengambil alih suatu perusahaan, yaitu dengan cara stock acquisition, pengambilalihan saham, dan asset acquisition, pengambilalihan aset. Berikut ini penjelasan keduanya. Stock acquisition, pengambilalihan saham. Pengambilalihan saham adalah suatu perusahaan mengambil alih perusahaan target dengan cara mengambil alih sebagian besar atau seluruh saham-sahamnya. Di dalam akuisisi saham, aset-aset yang akan dijual atau ditukar yang dibebani pajak adalah milik perusahaan pengambil alih. Lebih lanjut, terdapat dua jenis pengambilalihan saham yang dapat dijalankan. A. Company acquisition, pengambilalihan perusahaan. Pengambilalihan perusahaan terjadi apabila suatu perusahaan mengambil alih sebagian besar saham dari perusahaan target, yang dapat mengakibatkan berubahnya pengendalian perusahaan dari perusahaan target kepada perusahaan pengambil alih. Oleh karena itu, untuk dapat menyimpulkan apakah suatu pengambilalihan dapat disebut sebagai pengambilalihan perusahaan,
haruslah dapat dilihat apakah akibat dari transaksi akuisisi itu dapat menyebabkan beralihnya pengendalian perusahaan target kepada perusahaan pengambil alih. B. Direct acquisition, pengambilalihan langsung. Pengambilalihan langsung terjadi apabila perusahaan pengambil alih mengambil saham langsung dari pemegang saham perusahaan target. Pengambilalihan langsung dalam praktiknya lebih mudah dari pelaksanaan pengambilalihan perusahaan karena perusahaan target dapat membeli saham dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh perusahaan target. Namun demikian, pengambilalihan langsung ini tidak dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan karena saham yang dibeli tidak dapat dalam jumlah yang besar atau jumlah yang signifikan. Pengambilalihan aset, asset acquisition. Pengambilalihan aset terjadi apabila perusahaan pengambil alih mengambil suatu bagian atau deviasi atau suatu aset-aset dari perusahaan target. Dapat dikatakan bahwa pengambilalihan aset adalah seperti jual beli aset dari perusahaan target kepada perusahaan pengambil alih. Namun demikian, pengambilalihan aset adalah pekerjaan pengambilalihan saham, mengingat sangatlah banyak dokumen-dokumen yang harus diperiksa sehubungan dengan aset-aset yang akan diambil alih dan akan memakan waktu yang lama untuk melaksanakan legal audit, pemeriksaan hukum, atas dokumen-dokumen tersebut. Kegiatan lain yang memuat unsur akuisisi. Takeover. Istilah takeover ini sebenarnya merupakan istilah lain dari pengambilalihan. Hanya saja karena begitu terkenalnya, istilah hostile takeover, akuisisi bermusuhan, maka istilah takeover mempunyai konotasi akuisisi yang bermusuhan, yang mengandung paksaan secara halus atau yang dilakukan dengan trik-trik bisnis yang lihai. Di Indonesia, takeover sering disebut dengan istilah pencaplokan perusahaan. Leverage buyouts, LBO. LBO adalah variasi dari pengambilalihan atau takeover, yang dilakukan dengan teknik-teknik dan tujuan tertentu. Tujuan dilakukan LBO adalah dengan membeli perusahaan target. Perusahaan target tersebut diperbaiki dan dibenahi untuk kemudian perusahaan target tersebut dijual kembali kepada pihak lain, di mana pihak penjual akan mendapatkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, seringkali yang dibeli adalah perusahaan target yang sakit, tetapi masih dapat disembuhkan, kemudian dijual kepada pihak ketiga. Dalam transaksi LBO, biaya dari harga pembelian tidaklah berasal dari dana pihak pembeli atau pengambil alih, tetapi berasal dari pinjaman pihak luar, penyandang dana. Pihak penyandang dana ini biasanya penyandang dana institusional yang dipinjam dengan cara menerbitkan obligasi oleh perusahaan target. Obligasi tersebut diberikan dengan bunga yang sangat tinggi sehingga sering juga disebut obligasi sampah, junk bonds, di mana penata usaha obligasi tersebut biasanya dilakukan oleh investment banking firm, yang khusus bergerak di bidang LBO. Hutang dengan bunga tinggi tersebut tidak dibayarkan oleh pihak pengambil alih, melainkan dibayar oleh pihak perusahaan target sendiri, setelah perusahaan target tersebut menjadi sehat, yaitu setelah dirombak manajemen, bisnis, struktur perusahaan dan lain-lain oleh pihak pengambil alih. Dengan demikian, pihak pengambil alih ini, pada prinsipnya dalam melakukan LBO modalnya sangat minim. Mereka inilah yang sering disebut pencaplok perusahaan, corporation riders. Management buyouts, MBO. Transaksi MBO pada prinsipnya menggunakan teknik LBO. Hanya saja dalam perjanjian-perjanjian MBO pihak manajemen perusahaan yang terlibat dalam melakukan transaksi atau membeli saham-saham masih dalam satu grup dengan perusahaan target. Demikianlah materi topik ke-39 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.